Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami, acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Ini lama tidak berjumpa, ini hari ini kami coba kembali menghadirkan seorang narasumber yang juga ahli, pakar, dan juga adalah salah satu dosen hukum ya di universitas cukup terkenal di Probolinggo, yaitu Pancamarga. Benar Pak ya? Betul. Dosen UPM ya. Bagian hukum Pak ya. Bagian hukum. Wah, ini luar biasa nih. Dr. Toto Sugiarto. Selamat datang di studio. Selamat datang. Lama tidak ketemu ini ya. Sekarang kita kangen sekali di tahun baru ya. Nah, itu dia. Ini tahun baru kita coba mau belajar lagi sedikit ya. Di hari-hari pertamanya ya. Baik Pak Dokter, selamat datang di studio. Selamat datang juga. Ini ada banyak pertanyaan, kita langsung masuk saja. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat yang sekarang lagi banyak dibincang-bincang di media terkait tentang konstruksi di Kota Probolinggo. Ada istilah namanya adendum. Apa itu adendum, Pak? Oke. Saya jawab dulu, Pak, ya. Sebelum sejauh ini menjawab apa itu adendum. Ini adalah embrio dari Undang-Undang Nomor 2017 Jasa Konstruksi. Sudah jelas di situ di dalam pasal 2, jasa konstruksi itu mengerjakan kalau garapannya itu besar, harus ada sertifikat dari Badan Usaha Negara. Oke. Yang kedua, kalau saudara akan berbicara tentang adendum, ini kaitannya dengan pelaksanaan proyek, ya kan? Pelaksanaan satu proyek atau pengadaan barang dan jasa. Perlu diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu gandengnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Pak. BPK, ya. Ada gandengan. Ya. Wow. Nanti kita kupas, Pak. Bapak nanti tahu. Ya. Adanya perubahan kontrak dapat terjadi sering terkondisi diduga dan tak terduga. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, perubahan tersebut nyatanya dapat diubah melalui adendum. Siapakah adendum? Apakah adendum dan lain sebagainya? Oke. Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok. Terpisah ya? Berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri. Kalau bersendiri-sendiri berarti ini ada tanggung jawab juga sendiri. Lain dengan anggarannya juga sendiri. Anggarannya juga sendiri. Bisa juga tersendiri karena kekurangan dalam problem yang terselesaikan. Tapi apakah adendum itu melekat pada dokumen inti? Misalnya pada sebuah proyek ini terus kemudian dibuatkan adendum tambahan, apakah melekat begitu? Tidak melekat. Itu nanti berdiri sendiri. Dari berdiri sendiri ini akan melihat atau menyatakan atau secara konstruksi tadi jasa konstruksi ini dilihat pekerjaan ini sesuai dengan kapasitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah di sini dinas PU, ya, pekerjaan umum. Nah, nanti. Oke, baik. Kita mulai masuk sedikit. Berarti adendum adalah sebuah perjanjian tambahan, ya. Perjanjian tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Terpisah. Tetapi secara fisik melekat, ya. Tetapi ini berdiri dokumennya terpisah. Tapi pertanggungjawabannya diri sendiri. Ya, artinya melekat dengan fisik itu. Tambahan. Dan begitu. Baik, Pak Toto. Sekarang kita coba mau tanya, untuk apa dibuatkan adendum?
Kenapa harus ada adendum? Kalau yang fisiknya misalnya ini perencanaannya sudah benar misalkan. Begini, tadi sudah saya katakan bahwa di dalam satu pekerjaan itu ada yang kekurangan-kekurangan tidak memenuhi standar. Akan tetapi secara hukum perjanjian kontrak tersebut melekat pada perjanjian pokok. Yang jadi pertanyaan. Yang adendum tadi yang akan melekat di dalam perjanjian pokok. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Lois. Nah, dengan kata lain, adendum kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul pada kesepakatan pokok. Ditambah Pak. Ditambah ya. Tetapi sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, kita lihat punya sertifikatkah Badan Usaha Negara. Baik. Perlu. Oke. Berarti ada dokumen induk terus kemudian dibuatlah klausul tambahan. Ya. Siapa sajakah mereka-mereka yang berhak membuat adendum itu, Pak? Yang berhak membuat adendum adalah penanggung jawab pekerjaan. Kan pemerintah penanggung jawab pekerjaan. Berarti bisa jadi pokja gitu ya. Jadi nanti erapnya gimana? Oh, kok enggak sesuai? Kok begini? Ini selesainya begini. Anggaran yang keluar sudah berapa? Kan gitu. Apalagi di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 itu melekat dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, itu bisa dikoreksi nanti. Gitu. Makanya contoh. Ada, saya enggak usah ngomong, ada X ditengarai Islamic center ya, center itu ada temuan sekian miliar ditusuk tembok itu ditusuk, pinjem punya ITS, seret ketahuan ini berapa kapasitasnya. Jadi sudah diketahui, misalkan ini Pak ya, misalkan kapurnya berapa, semennya berapa, ini berapa, kenapa bangunan ini bisa roboh dan lain sebagainya. Sekarang itu lebih diteliti Pak. Equality before of the law. Tidak ada orang satu pun yang berkebal hukum di Indonesia ini. Baik. Nah, itu dia pemirsa, bagi warga yang atau masyarakat, pemirsa yang lagi banyak pertanyaan tentang apa itu adendum, sedikit sudah ada jawaban bahwa adendum adalah sebuah dokumen tambahan yang melekat pada fisik pokoknya. Benar Pak ya? Betul. Wow, tambahan. Siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Oke. Sekarang saya jawab dulu. Alasan dilakukan adendum. Nah, ini penting ini. Penting ini alasannya. Alasannya apa? Karena dokumen utama kita ini kan sudah final ini. Misalkan ini Pak, ya saya buat ini bangunan sebuah bangunan benteng ya, dari dokumen awalnya sudah final dan tanggal jatuh temponya sudah. Sekarang datanglah sampean sebagai pejabat, saya adendum kan gitu. Ya, oke. Nah, ini apa ini maksudnya kira-kira? Ini sudah final ya, jatuh tempo yang jadi soal ini. Jadi alasan dilakukan adendum, ada beberapa alasan dilakukan adendum. Hal ini bisa terjadi dalam satu pelaksanaan proyek konstruksi atau properti. Konstruksi dan properti, penambahan lahan properti Pak. Ya. Konstruksi itu bangunan. Nah, biasanya pembuatan adendum dilakukan karena adanya perubahan dari isi kontrak perjanjian. Tadi ada perjanjian pokok, ada perubahan, jadi minta istilahnya kalau saya di Komisi C itu CCO. Ada tambahan. Ini Pak nanti dibenahi, ditambahin. Itu CCO. Dibuat sejak kapan itu yang namanya CCO itu? Tambahan-tambahan itu dibuat sejak kapan? Apa tunggu proyeknya final dulu? Terus tidak. Jadi yang nambahnya SCCO itu proyek belum selesai. Loh, ini misalkan pelengsengan. Pelengsengan ini kan harus panjang, sekian meter. Lo tahu-tahu kok masih 2 meter. Kok ini berapa ini
semennya berapa? 1 banding berapa? Ini kalau kurang nanti bisa merusak yang lain. Jadi dia jawab, pembinaan proyek ada CCO, mesti kalau saya ngadakan pengawasan PU ikut, semua ikut ini. Pernah satu ketika aku gregetan, proyek tidak selesai, tak laporkan nang kejaksaan. Ini bisa kejaksaan masuk, masuk sungguh, tidak usah dilaporkan. Sekarang itu para penegak hukum sudah tanggap sekali tentang hal-hal berkaitan dengan keuangan negara. Ini kan keuangan negara ini. Ya. Terus biasanya pembuatan addendum karena adanya perubahan isi kontrak, yang selain itu karena adanya hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Diatur sih boleh, ya. Ya. Menurut kacamata saya, ini orang awam, diatur sih boleh. Ya, oh ini tidak ada, mesti ditambah ini, ditambah ini. Yang awal ini, yang dibangun awal ini, apakah sudah full 100% bagus? Ini yang dikontrol oleh masyarakat. Nah, itu dia. Nah, ini sudah mulai ketemu nih. Nah, intinya kita belum kontrol. Sekarang ujuk-ujuk sudah ada addendum ini. Apa addendum untuk menutupi kelemahan, kira-kira seperti begitu? Kan ini masyarakat, kalau ada masyarakat juga kan tentu tanya, termasuk saya. Ya, kalau menutupi kelemahan terlalu kasar, terlalu kasar. Jangan. Ya. Menambahi hal-hal yang belum, yang kurang, yang sudah masih tidak memenuhi standar itu. Artinya luput dari perencanaan. Luput, dari perencanaan. Kenapa dia ini demikian? Nah, luput Pak ya. Luput dari perencanaan ya. Wah, ini ternyata addendum menurut ahli dibuat karena ada spesifikasi yang luput dari perencanaan. Nah, ini bagus. Ini ada yang menarik. Jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat. Tidak boleh orang satu orang kita ini. Lah sekarang musyawarahnya dengan siapa, Pak? Dewan. Lah kalau dewannya nggak tahu, masyarakatnya diundang. Lah kalau masyarakatnya nggak diundang, wah ini yang repot. Wah ini juga. Jadi menyalahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tindak Pidana Korupsi Nomor 8, yaitu bahwa laporan-laporan yang minor itu dapat dilaporkan kepada KPK secara full data dan info yang jelas. Ini dia. Dulu saya sampaikan ini. Baik pemirsa dan juga saya juga tidak paham apa itu addendum. Ternyata addendum itu seperti itu. Hebat addendum, ternyata gawat juga addendum ini. Iya. Makanya kan tadi bahasa Probolinggonya menutupi kelemahan kan begitu. Bisa mungkin kan? Ya bisa. bisa. Kira-kira seperti itu ya. Terus tadi pertanyaannya tadi yang belum dijawab itu Pak. Kira-kira siapa saja yang membuat addendum itu Pak gitu? Siapa saja? Dari tim mana saja? Kan tadi saya katakan ada tim. Harus ada musyawarah mufakat. Ya kan? Musyawarah mufakat ya ada sekda, ada PU. Berarti ada berita acaranya dong? Jelas. Ada ya. Perlu dipublikasi juga ada Komisi C diajak bicara, begini kekurangannya apa, nanti ditambah Komisi sama Komisi 3 kalau sekarang Pak. Ya, Komisi 3. Dulu Komisi C. Nah, itu Komisi C dijak omong, Pak, ini kita tambah addendum karena pekerjaan belakang sudah selesai. Sekarang pertanyaannya, Dewan apakah sudah menyeleksi hasil pembangunan awal? Ini rumah sakit. Contoh misalkan aku tidak nyebut proyek ya. Contoh misalkan rumah sakit itu kan satu orang sakit, yang kedua masyarakat. Kalau ini sampai patah, sing loro ya mati Pak, ketambah Juni. Ini yang kita harus
hati-hati. Juga saya berharap teman-teman Komisi 3 juga atensi untuk melihat itu. Nah, ini sedikit Pak, sedikit mungkin saya coba barangkali bisa dijawab ya. Nah, tadi kan ada jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan jatuh tempo, kan begitu Pak ya. Nah, setelah jatuh tempo, kemudian adendumnya lahir, atau adendumnya lahir sebelum itu? Adendum dimulai itu kan klausul sesudah ya pekerjaan dilaksanakan. Tidak memenuhi syarat, saya tidak tahu tidak memenuhi syaratnya di mana, itu dibuat adendum mungkin karena anggarannya besar. Tapi adendum bukan untuk memperpanjang pekerjaan yang belum selesai ya? Bukan, tidak. Kalau misalkan yang pertama kita periksa, oh ini segini-gini, kok masih belum, tidak memenuhi, periksa menurut Badan Pemeriksa Keuangan itu gimana KPU. Nah itu dan musyawarah bisa diganti orang, diganti CV lain atau PT lain yang lebih kualifikasinya dan kompetensinya tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017 tadi ayat 2. Harus ada sertifikat yang mengerjakan bangunan tersebut. Sebetulnya pemerintah sudah hati-hati Pak. Oke, baik Pak dosen. Ini beliau cukup sibuk kegiatannya sebagai dosen, juga kayaknya juga sering membeli ke konsultan tentang hukum kayaknya juga nih. Cukup sibuk. Saksian. Cuman setiap hari ini bisa hadir di studio, bisa memberikan sedikit ilmu buat kita tentang apa itu adendum. Baik Pak dosen, Pak doktor. Karena begitu pentingnya adendum dan begitu ada pertanggungjawabannya sendiri. Kira-kira bisa dirangkum ini Pak, ada harapannya sedikit sehingga adendum itu bisa bagaimana caranya buat dapat dipertanggungjawabkan Pak? Bisa Pak, harus dipertanggungjawab, bukan bisa, harus dipertanggungjawabkan. Karena perubahan lingkup pekerjaannya pertama adalah adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan kontrak change order. Sebentar Pak, sebentar. Ini kok muncul pertanyaan baru ini. Kan tadi kan adendum kan tambahan. Setelah kasih adendum malah dak mahari Pak. Ya apa ya Pak? Loh, kalau memang ada adendum sudah kesepakatan, kan musyawarah mufakat. Kan ada jatuh temponya juga Pak. Ini selesai harus bulan Januari, Februari, Maret, April misalkan. April tidak selesai, ya didiskualifikasi. Oh, gitu ya. Hati-hati loh ya. Undang-Undang Nomor 2 2017 Jasa Konstruksi gandengannya Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau sudah ada penyimpangan, dijak omong di karo kejaksaan. Wani ndak iso ndak ganti itu. Makanya para kontraktor-kontraktor dengan hal ini peraturan itu cukup ketat Pak, cukup ketat ya. Saya tambahkan sedikit. Adendum tadi sudah saya jelaskan. Pertama, adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan kontrak change order, atau sering disebut adendum tambah atau kurang. Tapi ini mesti tambah, adendum tambah. Jarang adendum kurang ya. Oh, jarang. Hal ini dibagi menjadi 4 perlakuan, yaitu adendum tambah kurang nilai tetap, nilai tambah, nilai tetap, target sasaran berubah. Target sasaran berubah ya. Terus adendum bertambah, target sasaran berubah. Sasarannya berubah. Jadi kalau sudah melihat macam pekerjaan begini, sehingga yang pertama yang mengerjakan anggaplah PT, tidak tahu PT apa, ada bermasalah dan bangunannya kurang memenuhi standar, itu dapat diganti. Sebentar, terus yang kedua, musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini ya sudah barang tentu dengan Komisi 3 ditambah dengan LSM
Oh, ada juga ya. Ada. Jadi Pak Luis sering RDP, iki kok nggak bener ini, jak omong harusnya. Saya ngikutin gitu. Iya, sering ngikuti ya. Ya, Iya. sering ngikutin. Nanti dipanggil, dimusyawarahkan, oke, karena ditambah ini kurang, ini harus bisa dijelaskan. Karena itu uang negara berapa triliun gitu loh, Pak. Nanti ojo-ojo moro-moro dikerukut kena UTT, ya kan? Orang tertangkap tangan. Terus TPPU tentang pencucian uang. Ya, silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama. Pak dosen. Ya. Nggak kapok kalau kesini Pak ya. Nggak kapok. Kalau nggak kapok nanti siap-siap pemirsa. Tunggu topik berikutnya adalah tentang denda. Kita bicara tentang denda. Siap Pak Ere? Siap. Wah, siap. sekarang kita bicara tentang adendum. Nanti topik minggu depan tentang denda. Kalau udah selesai gitu ya. Ya. Nah, jadi biar Pak, biar paham ini ya. Terus bukan hanya itu, bagaimana fungsi LSN sebagai bentuk kontrol, kayak sampean ini, iya kan? Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tindak pidana korupsi dalam pasal 7 itu dinyatakan membutuhkan masukan masyarakat yang positif. Kalau memang terjadi sesuatu, itu berhak saudara untuk melaporkan. Jangan khawatir. Sekarang penegak hukum itu semua sesuai dengan aturan mekanisme. Transparan semuanya ya Pak ya. Transparan, oke. Oke, baik, terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Sudah bisa memberikan sedikit wawasan, meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya di tahun yang baru ini ya. Paling tidak tayangan kita hari ini sedikit membuat wawasan sehingga orang tidak tanya adendum itu panganan opo kan gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami ya dengan Pak Dr. Sugiarto. Ya Pak ya. Dosen UPM Universitas Pancamarga bidang hukum Pak ya. Oke. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo Jawa Timur, CB News untuk kita semua.